Halo semuanya, kembali lagi dengan panduan aplikasi Joget PT Indocare Pacific. Ya, di sini kita bisa lihat ada katalog untuk beberapa aplikasi yang sudah dibuat. Kali ini kita akan coba membahas tentang request training ya. Gunaannya untuk apa? Aplikasi ini adalah aplikasi pengajuan formulir permintaan training yang nantinya akan melalui persetujuan BOD. Untuk selanjutnya diadakan pengadaan diproses oleh HRD ya. Jika nantinya ada dalam contoh kasus staff-staff baru, misalkan saja jika diperlukan training, bisa terlebih dahulu melakukan pengajuan request training di aplikasi ini. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini saya sudah mendaftarkan diri, login menggunakan akun HO Head Office. Kita langsung masuk. Ini aplikasinya. Ya. Bisa dibaca terlebih dahulu ketentuan di awalnya seperti apa. Diharapkan saat mengisi informasi dalam formulir pengajuan sudah final ya untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan ya. Nantinya semua yang sudah diajukan akan tercatat di dalam tabel all request ini. Oke. Saat ini masih kosong. Nah, untuk melakukan pengajuan kita bisa menekan tombol submit ya. Di sebelah kanannya tombol submit request form. Ya, di sini kita sudah dihadapkan kepada lampiran formulirnya, bisa dilihat. Kita di sini coba cantumkan siapa pengajunya, dalam hal ini saya sendiri. Cabangnya dari HO, kemudian approvernya saya pilih Ibu Flora, misalkan saja. Nama trainingnya apa? Ini mungkin bisa berubah waktu-waktu, tapi ini hanya kebutuhan dokumentasi saja, ya. Diharapkan memang yang sesuai dengan tujuan trainingnya. Misalkan nama trainingnya adalah aplikasi Joget Training. Kemudian keterangan trainingnya apa? Kita bisa isi. Keterangan trainingnya adalah orientasi penggunaan aplikasi ke cabang. Seperti itu, trainernya siapa saja kita bisa cantumkan. Misalkan dalam hal ini trainernya misalkan saja dari Mbak Zona atau Mas Alfian, bisa lebih dari satu orang ya, dan juga saya sendiri. Kemudian tanggal trainingnya tanggal berapa saja. Ini diharapkan untuk menempatkan range ya. Misalkan di sini tanggal trainingnya dikatakan dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Nah, seperti itu. Oke. Lokasi trainingnya di mana? Di misalkan Zoom meeting bebas atau bisa di tempat sekaligus atau bisa di cabang, misalkan di BCC. Misalkan di BCC seperti itu atau Jakarta 1 bebas ya. Tapi kali ini kita bilang cantumkan adalah Zoom meeting. Nah, kandidat training siapa saja? Ini diharapkan bisa menuliskan namanya siapa saja. Misalkan ada orang baru, misalkan gitu. Atau ya seperti ini. Misalkan ada 3 orang yang dibutuhkan untuk melakukan training atau kita lebihkan saja. Misalkan ya seperti ini ada 5 orang, kita bisa lakukan submit. Ya, jika sudah. Nah, kita bisa lihat di tabel all request ya. Ini adalah bentuk awal dari formulir yang telah diajukan. Bisa dilihat di sini akan ada beberapa kolom yang kosong ya. Itu akan selanjutnya nanti diisi jika formulir sudah berproses lanjut. Oke, kita sekarang lihat dulu sudah. Oh, ternyata diperlukan approval dari BOD. Oke, baik. Kita log out. Kita coba login dengan menggunakan akun dari Ibu Flora sebagai approver yang ditunjuk. Oke. Masuk. Ya. Nah, di sini akan ada notifikasi yang masuk. Oke. Ya, ini yang sudah kita ajukan sebelumnya. Kita bisa melakukan view untuk melihat lebih detail. Oke. Sekian untuk apa, training apa, siapa saja trainernya.
dari tanggal 18 sampai tanggal 20. Oke, baik. Misalkan kita beri approval saja untuk mempercepat proses. Kita beri approve. Oke, kita lihat kembali di tabel all request. Ya, sudah berjalan 50%. Oke. Selanjutnya adalah di verifikasi dari HRD seperti itu. Kita logout dan kita login menggunakan akun HRD. Nah, di sini HRD bisa melihat notifikasi yang masuk, notifikasi verifikasi training HR. Oke, kita klik. Ya, ini request yang diajukan tadi. Ya, masih 50% karena kita belum melakukan tindakan. Nah, ini dia yang bagian terpentingnya mungkin dari sisi user bisa diperhatikan saat approval BOD sudah memberikan persetujuan. Di sini diharapkan saat mengisi formulir baru ini, HRD sudah melalui tahapan perencanaan yang sudah matang, maksudnya sudah ditentukan waktunya kapan, ya. Karena mungkin saja memang sebelum diproses dari sisi request itu misalkan diminta untuk training tanggal sekian sampai tanggal 20, dari 18 sampai 20, namun mungkin ada sedikit perbedaan, ya. Bisa didiskusikan terlebih dahulu kepada requester. Jadi sehingga ketika mengisi formulir yang baru ini, itu adalah formulir akhir yang sudah disetujui bersama. Oke. Bisa ada sedikit perbedaan juga dari sisi trainer. Oke. Nah, dari kali ini trainernya tidak ada yang berubah. Oke. Tanggal trainingnya sedikit berubah. Yang tadinya mulai tanggal 18 diundur menjadi tanggal 19. Kita bisa menekan tombol ini. 19 sampai karena butuhkan tetap harus 3 hari training, jadinya sampai tanggal 21. Seperti itu. Oke. Lokasi training tidak berubah, tetap di Zoom meeting. Oke. Hanya saja di sini harus perlu mencantumkan lebih detail waktu training, ya. Tanggal 19. Oke, untuk tanggal 19 waktunya mulai kapan? Oke, di sini kita bisa cantumkan lebih detail. Misalkan di sini ada contohnya dalam pengisian jamnya, misalkan 9.30, oke, 9.30 atau 10.30. Seperti itu. Maka dia secara otomatis ketika kita klik enter akan menunjukkan waktu 10.30 pagi. Misalkan selesai jam 12 siang. Oke, kita tekan 12 saja. Ya, secara otomatis dia akan menampilkan 12 siang. Begitu juga untuk tanggal 20 dan tanggal 21. Di sini keterangannya bisa dituliskan trainer zona misalkan. Untuk tanggal 20 saya mau dimulai jam 9 pagi sampai jam 11 pagi saja. Untuk tanggal 21 saya mau mulai jam 2 siang 14 sampai jam 3 siang saja. Seperti itu. Ya, di sini bisa tulis keterangan trainer Alfian, di sini bisa ditulis keterangan trainer Aka. Oke, seperti itu. Jadi ada pesan-pesan yang lebih mendetail untuk setiap training per harinya. Ya. Jika sudah selesai bisa diberikan oke, semua data sesuai tertulis di atas seperti itu. Ya, jika sudah selesai bisa melakukan submit atau melakukan approval. Ini kita lihat kembali di table all request. Nah, berarti sudah 100%. Nah, jika sudah 100%, baik dari sisi requester pun bisa melihat kembali, ya. Nah, ini karena tadi pengajunya dari head office, kita bisa melihat all request. Ini yang sudah kita ajukan kembali, kita bisa mengecek jadinya jadwalnya hari apa dan trainingnya siapa saja, seperti itu. Kita bisa melakukan print untuk melihat lebih detail dari formulir request training ini, ya.
Oke, ini yang kita ajukan, ini approval letter. Nah, ini yang paling penting yang mau kita lihat. Oke, ini sudah deal, sudah deal. Nah, untuk keterangannya, trainer zona mulai dari tanggal 19, kemudian Alfian dan Raka untuk jamnya sekian, sekian, sekian. Oke, jika memang dibutuhkan untuk diunduh, bisa dilakukan menekan tombol download di atas sebelah kanan. Oke. Contoh saja, nah ini sudah terdownload, kita bisa lihat, dan ini bisa dijadikan bukti untuk selanjutnya dinyatakan sebagai bukti yang konkret. Oke. Nah, ini dia. Seperti itu. Oke. Untuk aplikasi request training cukup sekian.